Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepala kantor, Kasubag PU, para kasih dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah. Mari sebelum mulai talim kita sama-sama kita doakan khususnya untuk orang tua, sahabat yang telah wafat, khususnya adik ipar dari kepala kantor kita yang baru saja wafat. Mari sama-sama kita doakan semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah maafkan kesalahannya dan menjadikannya termasuk penghuni surga. Yang sedang sakit, sahabat kita ada Pak Agung, semoga Allah angkat penyakitnya. Dan yang sedang mengalami kesulitan hidup, banyak hutang, semoga Allah berikan jalan keluar. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Baik, rekan-rekan sekalian yang Allah, karena hujan dan enak untuk tidur, jadi materinya mungkin cerita aja ya. Baik, ada sepasang kakek nenek. Hah? Ada sepasang kakek nenek. Dia tinggal di sebuah rumah, tingkat gitu sederhana. Di rumah itu ada tikus yang suka mencuri makanannya. Maka suatu pagi ketika kakek nenek itu pulang dari pasar, kemudian si tikus biasa ngintip apa yang dibeli oleh si kakek dan nenek itu. Dilihat ada jagung, ada ikan, ada tempe, ada tahu. Wah, senang ada tikus nih. Kalau gitu nanti malam saya bisa pesta nih. Kemudian si tikus itu kemudian kaget melihat ada suatu bungkusan dibuka oleh si kakek yang ternyata isinya adalah perangkap tikus. Kaget dia. Wah, ini berarti si kakek ini mau nangkap aku ini. Aku dalam bahaya. Aku dalam bahaya. Maka si tikus itu menghampiri ayam. Kakek nenek itu punya ayam. Ya ayam, tolong aku dalam bahaya. Tuan kita, si kakek mau menangkap aku. Beliau membeli perangkap tikus. Tapi apa kata ayam? Ya itu kan perangkap tikus, bukan perangkap ayam. Itu nggak berbahaya bagiku. Nggak mau nolong ayamnya. Maka ditemuilah kambing. Nenek itu punya kambing. Wahai kambing, aku dalam keadaan bahaya. Tuan kita, si kakek mau menangkap aku. Ya itu kan perangkap tikus, sama jawabannya. Kenemuin lagi, ada sapi, ada kerbau. Dia punya sapi kakek itu. Sama juga jawaban dari kerbau, tidak mau menolong si tikus yang dalam keadaan bahaya. Sedih si tikus, keluarlah dia. Kemudian di luar rumah bertemu dengan ular. Sama, ya ular, tolong aku. Tuanku si kakek membeli perangkap tikus, tolong aku dalam keadaan bahaya. Ularnya cuek aja, nggak mau nolong. Nah, suatu malam jemaah sekalian, terdengarlah suara gaduh, gubrak, gubrak, gubrak. Si kakek turun ke lantai 1. Kek, itu ada tikus, pasti ketangkap itu, perangkap kita berhasil. Tapi ketika sudah nyampe di bawah, ternyata yang tertangkap bukan tikus, tapi ular. Buntutnya kejepit oleh perangkap tikus, ngamuk-ngamuk tanpa sengaja matok si nenek. Pingsan neneknya, kena racun. Kemudian si kakek membunuh ular itu, dipenggal kepalanya, dibawalah nenek itu ke mantri lah gitu, dokter gitu ya, ke dokter kampung. Kata dokter kampungnya, wah bahaya kayak ini, si nenek kena racun ular. Ini obatnya harus hati ayam, digoreng hati ayam itu. Maka kakek itu pulang ke rumah, ada ayam di rumah, dipotong, diambil hatinya, digoreng, dikasih ke nenek, tapi nggak sembuh juga. Pindah ke dokter lain. Kata dokter, wah muka neneknya udah biru, wah ini udah keracunan, udah parah ini. Ini obatnya harusnya hati kambing. Pulanglah si kakek, dipotong kambingnya, diambil hatinya, dikasih ke nenek. Ternyata nggak selamat, meninggal itu neneknya. Banyaklah takziah, orang yang datang takziah kan. Ini harus dikasih makan ini. Gimana ini? Akhirnya dia punya kerbau kan, dipotonglah kerbaunya oleh si kakek, dimasak untuk ngasih makan takziah itu, yang takziah itu. Nah jemaah sekalian, tikus dari kejauhan dia berkata, ya Allah, kemarin itu aku yang dalam bahaya.
Aku ini dalam keadaan bahaya. Aku minta tolong kepada ayam, ayamnya dipotong sekarang. Minta tolong ke kambing, kambingnya dipotong. Minta tolong ke kerbau juga dipotong. Tikusnya ularnya juga mati. Aku yang kemarin dalam keadaan bahaya justru selamat. Nah, ini ilustrasi teman-teman kalian ya, ilustrasi bahwa ingat ketika ada seseorang datang kepada kita minta tolong saya. Kita mampu menolong tapi tidak mau menolong, waspada. Suatu saat kita akan mengalami kesulitan yang lebih parah dari dia. Itu zaman kalian. Jadi kita ini berkawan, berteman, bertetangga itu harus tolong menolong kan gitu. Cuman kadang-kadang kita melihat teman sulit itu kadang-kadang cuek gitu. Kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Termasuk dalam ibadah. Ibadah itu kebanyakan kita umat Islam itu, apalagi di Ramadan ya, kebanyakan itu mereka hanya fokus pada ibadah yang sifatnya personal. Dalam bahasa agama itu ibadah yang sifatnya qasiroh. Qasiroh itu personal artinya. Sholat, puasa, baca Quran, umroh, haji. Ada orang haji berkali-kali, ada orang umroh tiap bulan umroh. Ada orang yang tiap Ramadan hatam terus Qurannya gitu. Ada orang yang tarawihnya luar biasa, tahajudnya luar biasa. Tapi ketika melihat temannya sulit, dia cuek. Padahal tetangganya lapar, dia cuek gitu. Padahal dalam Islam itu ibadah yang sangat utama itu adalah ibadah yang sifatnya sosial. Dalam bahasa agama, ibadah yang sifatnya muta'adiyah. Jadi ada qasiroh, ada muta'adiyah. Muta'adiyah itu ibadah yang sifatnya sosial, termasuk mengeluarkan hati orang itu dari kesulitan, mengeluarkan seseorang dari kesulitan hidup. Jadi kalau ada orang minta tolong ya, kalau kita minta bisa nolong ya tolong lah gitu, jangan cuek gitu. Khawatir nanti kita mendapatkan kesulitan yang lebih fatal. Itu Pak ya. Jadi kalau ada orang mau KGB ya mudahin aja. Kalau ada orang naik gaji, naikin aja gitu. Jadi menolong orang, guru-guru apalagi kan, guru-guru, karena saya sangat yakin orang yang memberi kesulitan kepada orang lain, suatu saat dia pasti akan mengalami kesulitan yang lebih parah. Kan in ahsantum li'anfusikum. Itu kan rumus tentang kebaikan. Kalau kita berbuat baik kepada siapapun yang tidak kita kenal, Allah akan memberikan kebaikan pada kita pasti. Sesungguhnya kita sedang kayak kalau baca rahmat tuh kayak sedang bercermin. Bersedekah itu, berbuat baik itu kayak kita bercermin, sama saja kita berbuat baik pada diri dia sendiri. Sama ketika kita berbuat jahat, menyulitkan orang lain, sesungguhnya kita sedang menyulitkan diri kita sendiri. Jadi ini jamaah sekalian ya, refleksi kita di bulan Ramadan ini, sedekah, infak, ya, kayak nanti kita ada santunan, itu adalah ibadah yang sifatnya muta'adiyah. Jadi Pak Haji Rudi jangan fokus tadarus Quran, hatamin aja. Hatamin terus gitu kan. Lihat tetangganya susah, enggak, saya lagi baca Quran. Jangan begitu. Batalin baca Qurannya, lagi sholat sunnah, ya tarawih, ada kebakaran rumah, tetangga kebakaran, jangan nurusin sholat tarawih, tolong dulu keluarganya, gitu. Jadi dalam satu sisi Allah itu ngalah dengan kondisi hambanya. Bawa jiwawan nih, udah makanan udah siap gitu kan, azan zuhur, bukan bulan puasa lebih ya, makan apa sholat? Ya makan lah, Allah ngalah, makan dulu hambaku, silakan makan dulu gitu. Dalam satu sisi itu Allah itu ngalah gitu di depan mata masalahnya. Jadi jemaah sekalian, mari bukan nggak boleh tadarus ya, tadarus boleh, tapi jangan sampai kita membaca Quran itu hanya sekedar hafalan, hanya sekedar mengejar pahala, tapi kita nggak meresapi gitu. Bapak Ibu mungkin tiap sholat baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tapi karena kita hanya hafal nggak paham, lihat tetangga sulit susah tuh cuek gitu. Lihat anak yatim, ada satu anak yatim, ada list satu anak yatim ngeluh, ya santunan lagi. Ngelihat ada santunan sembako gitu yang kita baca di grup misalnya, kita ngeluh gitu, ya sumbangan lagi. Nah ini menurut saya satu mindset kita harus berubah, bahwa ibadah yang kita lakukan itu bukan hanya sifatnya personal, tapi Allah juga mementingkan ibadah yang sifatnya sosial ya. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan cuma sekalian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Udah nggak banyak.